Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di dalam ruangan pribadinya, Sam Yung Hoon sedang mengamati barang-barang yang dia dapatkan dari bumi. Hoon berpikir jika benda-benda yang dirinya dapatkan dari planet 294, yaitu bumi, sangat menarik dan sangat sesuai dengan seleranya. Terlebih lagi, dirinya jauh-jauh mengunjungi bumi bukan hanya untuk sekedar mengambil souvenir tersebut, melainkan ada barang spesial yang harus dirinya ambil. Benda tersebut tidak lain adalah tubuh asli Jae-hwan yang seharusnya terbaring di rumah sakit, tapi Hoon membawanya sebagai oleh-oleh. Hoon mengatakan sebaiknya mereka lihat siapa yang berani untuk mati dalam pertarungan kali ini dan apakah dia memiliki keberanian untuk melakukan itu juga. Namun dikala Hoon sedang bersenang-senang, tampaknya dia terganggu dengan kedatangan Vargas. Hoon mengatakan dirinya tidak suka diganggu ketika sedang sendirian, tapi Vargas meminta maaf karena ada sesuatu yang harus dirinya tanyakan. Vargas menanyakan, bukan karena Raudor telah dihancurkan, tetapi bagaimana caranya agar Tuan bisa membawa mereka masuk ke dalam chaos. Hoon mengatakan bukankah orang itu sudah mengatakan apakah mereka memiliki keberanian untuk mati, jadi kenapa dia harus pusing memikirkannya. Vargas menanyakan apa maksudnya, tapi Hoon mengatakan apalagi kalau mereka tidak menuruti keinginan orang itu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Oleh sebab itu, Hoon akan mengirimkan Vargas sebagai orang pertama yang datang ke sana dan mencari tahu keberadaan mereka. Kembali ke Strength Factory, di mana saat ini pasukan ekspedisi Abyss sedang disibukkan dengan melawan sekumpulan Hornet Base. Gang Hwang mengatakan sudah lama sekali dirinya tidak bertarung menggunakan pedang, terlebih rupanya Strength Factory memiliki banyak sekali Hornet Base. Meskipun pasukan ekspedisi Abyss sepertinya diunggulkan, tetapi tetap saja ada beberapa pasukan yang harus terkena serangan Hornet Base. Namun dalam sekejap, Jae-hwan dapat menghancurkan beberapa Hornet Base yang mulai mengepung mereka menggunakan light staff. Kaiman mengatakan dirinya selalu terkagum dengan tusukan tersebut, dan Cheng Ho mengatakan serangan itu memang sangat kuat. Cheng Ho menanyakan apakah Kaiman khawatir tidak lolos dalam skuad ekspedisi Abyss karena tampaknya dia sedang murung. Cheng Ho mengatakan agar Kaiman tidak perlu khawatir soal itu karena dirinya yakin jika bocah itu pasti akan membawanya. Jae-hwan sendiri tampaknya saat ini juga masih disibukkan dengan menghabisi para Hornet Base yang lebih banyak mengepungnya. Jae-hwan berpikir jika Maverick sudah tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tidak peduli mau seberapa banyak dirinya memberikan tanduk serigala padanya. Jae-hwan rasa pertarungannya dengan Garam sebelumnya membuatnya mengalami kerusakan parah hingga membuatnya sulit untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jika pedang Spirit Weapon ini sudah tidak bisa menyembuhkan dirinya lagi, Jae-hwan rasa mungkin dirinya harus membuat pedang baru lagi. Akan tetapi menurut Michael, Spirit Weapon akan mengalami 3 kali revolusi besar yang akan membuatnya berubah bentuk. Setiap kali mereka berevolusi, mereka akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa atau peningkatan kemampuan drastis, tapi pedang ini sepertinya tidak mau berubah. Tak lama dari dalam Strength Factory, muncullah sosok Hornet Base yang lebih kuat, bahkan membuat pasukan ekspedisi Abyss menjadi gemetaran. Yurhen berpikir apa yang sebenarnya ada di dalam sana, bahkan jaraknya yang cukup jauh darinya merasakan hasrat membunuh yang sangat kuat. Semua orang tentunya buru-buru untuk kabur dari sana karena monster itu adalah Octahorn, monster yang lebih langka daripada Pentahorn dan lebih kuat lagi. Untuk membunuh seekor Heptahorn atau 7 tanduk, setidaknya dibutuhkan 3 adapter tingkat 7 untuk mengalahkannya. Tapi dengan adanya Octahorn atau 8 tanduk, maka setidaknya dibutuhkan seseorang yang setara dengan Brigadir Jenderal Monarch. Akan tetapi, tampaknya Octahorn hanya berfokus untuk mengincar Jae-hwan seorang karena sepertinya dia mengincar Maverick yang memakan para Hornet Base. Benar sekali, Octahorn sangat marah pada Spirit Weapon Jae-hwan yang memakan rekan-rekannya yang masih muda. Tanpa banyak fafa, Octahorn langsung menembakkan biju damanya seperti di anime Naruto untuk mengalahkan Jae-hwan. Kaiman tentunya kepanikan karena serangan itu langsung mengarah pada Jae-hwan seorang.
Akan tetapi, Cheng Ho menanyakan apakah Kaiman sedang bercanda, apakah Kaiman masih mengkhawatirkan bocah itu setelah melihatnya bertarung secara gila-gilaan. Jae-hwan tentunya sudah bersiap untuk serangan semacam ini dan mulai mengeluarkan sedikit war power-nya. Hanya dengan sekali tusukan Jae-hwan yang telah diperkuat dengan menggunakan dunianya, biju dama Octahorn langsung terpukul mundur. Serangan Jae-hwan benar-benar tidak hanya membuat Octahorn terkejut, tetapi juga membuat Hornet Base lainnya jadi gemetaran. Karena serangan Jae-hwan yang terlalu kuat, beberapa Hornet Base yang berada di dekat Octahorn juga harus terkena dampak serangannya. Kaiman berpikir jika serangan Jae-hwan sekarang terasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya, dan apakah itu adalah kekuatan awak kening yang telah mencapai tahapan Oblivion. Karena tusukan Jae-hwan yang terlalu kuat tersebut, Octahorn akhirnya langsung sekarat setelah mendapatkan lubang donat di dalam tubuhnya. Jae-hwan mengatakan terima kasih atas makanannya, dan ini mungkin bisa membuat Maverick berevolusi. Namun sebelum Maverick memakan tanduk Octahorn, seseorang dari dalam Strength Factory meminta agar dia segera menghentikannya. Orang itu mengatakan sudah lama sekali sejak ada seseorang yang bisa membuat Octahorn jadi sekarat seperti ini. Orang-orang yang keluar itu tidak lain adalah para penguasa Strength Factory yang disebut sebagai Dekahorn atau tanduk 10. Melihat adanya 3 Dekahorn, Jae-hwan tentunya merasa ini sudah sangat cukup untuk memuaskan hasrat pedangnya yang semakin menggila. Kemunculan para Dekahorn tentunya membuat situasinya menjadi semakin tegang karena para pemimpin itu keluar dengan sendirinya. Edsak memang mendengar jika ada seseorang yang mencoba untuk pergi menuju ke Abyss, tapi siapa sangka itu ternyata adalah dia. Joniak mengatakan, manusia, keberanian, kebijakan. Sepertinya dia bisa berbicara namun tidak lancar merangkai kata. Yas mengatakan meskipun begitu, mereka tetaplah hanyalah seorang manusia yang lemah dan tidak ada apa-apanya. Jae-hwan berpikir meskipun mereka lebih lemah daripada Samyung Garam, tetapi tetap saja mereka jauh lebih kuat daripada Magito dan Kanael. Namun jika mereka bertiga menyerangnya secara bersamaan, mungkin Jae-hwan akan lebih kerepotan daripada melawan kelima Dragon Monarch. Cheng Ho mengatakan agar Jae-hwan tidak bertarung dengan mereka karena mereka bukanlah musuh meski dirinya memang tidak suka pada mereka. Yas mengatakan bukankah Pak Tua itu pernah datang kemari, tapi siapa sangka dia masih akan datang kemari setelah mengalami semua itu. Edsak mengatakan perkataan Yas itu tidak sopan padahal mereka ini adalah tamu dari Great Leader Factory. Edsak mengatakan agar manusia yang diundang oleh Great Leader ikut bersama dengannya karena Great Leader telah menunggu kedatangannya. Di dalam gedung Strength Factory, Carton dan Cheng Ho sangat terkesan dengan teknologi mereka, bahkan Octahorn yang dihancurkan Jae-hwan juga mulai diperbaiki. Cheng Ho bersyukur karena berkat keras kepalanya bocah itu, dirinya dan Carton diizinkan untuk masuk mengikutinya. Jonia kemudian mengatakan jika sudah lama sekali mereka tidak memiliki tamu kuat berkunjung. Jonia kemudian menanyakan siapa namanya, dan Jae-hwan memperkenalkan dirinya sebagai Jae-hwan. Joniak memberitahu jika Karnak adalah produk berharga yang tidak boleh sembarangan dihancurkan karena itu hanya bisa dibuat dalam 10 tahun sekali. Akan tetapi dalam 10 tahun terakhir ini, mereka cukup kewalahan karena para Octahorn harus diserang oleh para Dead Demon Warrior. Jae-hwan menanyakan apakah mereka juga melawan Dead Demon Warrior dan Joniak membenarkan karena mereka mencoba untuk menginvasi tempat ini. Carton mengatakan dirinya tidak pernah berpikir akan bertemu dengan apostel dewa dalam perjalanan mereka menuju ke Abyss, dan Joniak menanyakan apakah dia mengenal mereka. Carton mengatakan bukankah mereka adalah apostel dari Dewa Deus yang disebut sebagai The Ex Machina. Yas yang sombong dan arogan mengatakan sepertinya penduduk Chaos tidaklah bodoh dan mereka memiliki telinga yang kuat untuk mengetahui nama mereka. Beberapa saat kemudian, Edsak memberitahu jika mereka telah sampai di ruangan Great Leader Factory dan mereka akan masuk. Ketika Edsak membuka pintunya, Cheng Ho dan Carton sangat terkejut dengan pemandangan yang sedang mereka lihat saat ini. Ruangan yang luas dengan sebuah kor yang berada di tengah-tengah adalah tempat di mana Great Leader Factory mengawasi seluruh kejadian di Chaos. Karena Jae-hwan sudah masuk, Great Leader Factory yang bernama Eniak menyambut Jae-hwan sebagai awakener yang telah membuat Oblivion. Melihat tubuhnya yang tertulis namanya Eniak, Jae-hwan merasa jika nama Eniak itu terlalu familiar untuk dirinya dengar.
Namun setelah diperhatikan lagi, seluruh nama Leader Factory terdengar sama. Mereka lebih terdengar seperti nama produk daripada makhluk hidup. Jae-hwan menanyakan apakah mereka mengetahui tentang planet bumi, tapi Enyaq tidak tahu apa maksudnya. Jae-hwan mengatakan dirinya sedang membicarakan soal planet 294 yang disebutkan oleh mereka. Enyaq menanyakan kenapa dia bertanya soal itu padanya, dan Jae-hwan mengatakan semua orang di sini memiliki nama yang mirip dengan mesin di dunianya. Enyaq mengatakan mereka diberitahu dewa kalau mereka ini adalah ciptaan dari World Sense, jadi mungkinkah itu adalah rumahnya? Jae-hwan menanyakan apa maksudnya dengan dewa itu, dan Enyaq mengatakan sepertinya dia kurang mengetahui soal Abyss. Enyaq mengatakan sederhananya jika pengendali Great Land adalah para monark, maka yang mengendalikan Abyss adalah para dewa. Enyaq mengatakan Abyss adalah dunia yang berbeda dengan para monark, karena tempat yang disebut Abyss itu adalah dunia di mana para dewa berebut kekuasaan dan pengikut. Carton sangat takjub karena mereka bisa membuat sebuah ilustrasi berbagai dimensi menggunakan teknologi mereka. Cheng Ho menanyakan apakah dewa itu mirip seperti para monark, tapi Enyaq mengatakan biarpun peran mereka mirip, tapi mereka adalah makhluk yang berbeda. Kebanyakan monark adalah adapter dari sistem, sedangkan para dewa dan adapter memiliki perbedaan dalam hal tersebut. Jae-hwan mengatakan jika dewa di tempatnya adalah sosok yang maha tahu, tapi memangnya dewa di Abyss ini seperti apa? Enyaq mengatakan dewa di Abyss tidak maha tahu dan tidak maha kuat, bahkan dalam beberapa kasus mereka memungkinkan untuk setara dengannya. Namun sebagai ciptaan seorang dewa, Enyaq tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan apa sebenarnya dewa itu. Akan tetapi, Enyaq setidaknya bisa memberitahu pada mereka sosok dewa itu seperti apa di Abyss, dan Tuan Jae-hwan adalah sosok yang mirip seperti mereka. Jae-hwan menanyakan apa maksudnya dirinya adalah seorang dewa, dan Enyaq mengatakan itu karena dia telah mendapatkan Oblivion. Mereka yang telah mendapatkan Oblivion akan mendapatkan dunia uniknya sendiri. Karena itu mereka setara dengan para dewa di Abyss, bahkan dia sudah melampaui beberapa dewa di sana. Seorang Awakener tidak membutuhkan utusan, tapi seorang dewa di Abyss membutuhkan utusan dan pengikut agar tetap bisa mempertahankan keberadaannya. Seorang Awakener tidak membutuhkan seorang utusan, tapi semua dewa di Abyss membutuhkan utusan dan pengikut agar mereka tetap bisa mempertahankan keberadaannya. Semakin banyak pengikut suatu dewa, maka dia juga akan semakin kuat. Di sisi lain, dewa dengan pengikut atau utusan sedikit tidak akan bisa meraih potensi penuh dari dirinya. Mendengar penjelasan tersebut, Jae-hwan merasa tempat itu mengingatkannya akan dunia tempatnya Kim Do-ja tinggal. Enyaq mengatakan cukup langka bagi jiwa seperti Jae-hwan untuk mencapai tingkatan kedewaan, dan Jae-hwan menanyakan kenapa. Enyaq mengatakan kebanyakan dewa dibuat oleh makhluk lebih tinggi dengan mengumpulkan karma dan meningkatkannya menjadi tubuh fisik dan membangun karma lewat pengendalian. Dengan kata lain, itu seperti poin sukarela, di mana makhluk yang lebih tinggi yang mengumpulkan karma yang cukup bisa berdiri sendiri setelah mendapatkan izin dari Big Brother. Dengan mengumpulkan karma tersebut, mereka bisa mendapatkan dunia unik mereka sendiri dan berdiri di samping Big Brother. Itulah yang disebut sebagai seorang dewa. Jae-hwan berpikir memangnya makhluk seperti apa Big Brother itu sampai seorang dewa harus mendapatkan izin darinya. Dari cerita ini juga, Jae-hwan bisa tahu kalau informasi ini sangat penting tapi tidak ada yang terngiang di dalam pikirannya. Jae-hwan heran kenapa informasi sepenting ini tidak ada di dalam Record of the Abyss yang ditinggalkan oleh Mulok. Jae-hwan menanyakan siapa itu Big Brother, dan Carton mengatakan setahunya itu adalah nama organisasi yang melindungi sistem. Enyaq mengatakan dirinya yakin mereka akan berpikir seperti itu, karena itulah Big Brother bagi manusia. Jae-hwan menanyakan apakah itu salah, tapi Enyaq mengatakan dirinya lebih memilih untuk tidak menceritakan tentang mereka secara langsung. Akan tetapi, yang bisa dirinya katakan tentang Big Brother adalah dia merupakan dewa terkuat di antara semua dewa pelindung dari sistem. Jonghyuk mengatakan agar mereka segera kabur darinya karena Big Brother sangat menyeramkan dan menakutkan. Akan tetapi, hal itu malah membuat Elsa memukulnya karena membuat orang ketakutan padahal belum pernah bertemu dengannya. Jae-hwan menanyakan apakah Big Brother telah membunuh dewa mereka, dan Enyaq terkesan dengan kecerdasan Jae-hwan yang langsung tahu jika dewa mereka telah dibunuh olehnya.
Jaewan tentunya tahu soal itu karena alasan itu pula mereka dibuang dari Abyss dan harus menjaga tempat ini. Dalam catatan Mulok, Eniak memberitahu jika mereka kehilangan dewa mereka, tapi karena kekuatan yang mereka miliki, mereka mampu membuat kontrak dengan Big Brother. Tapi tetap saja itu membuat Eniak frustasi, tapi jika mereka bisa setidaknya bertemu dengan Titan Warrior, Deus Ex Machina, mereka mungkin bisa sedikit melakukan perubahan, jadi karena itu Eniak meminta bantuan pada Mulok. Jaewan belum tahu situasi seperti apa yang mereka hadapi, meski mereka telah kehilangan dewa dan disuruh untuk menjaga tempat ini. Eniak mengatakan hanya ada satu alasan kenapa dirinya memanggilnya kemari, dan Jaewan menanyakan apa itu. Eniak meminta agar Jaewan menyerah saja untuk pergi ke Abyss, tapi Jaewan menanyakan apa alasan mereka menyuruhnya untuk menyerah. Eniak mengatakan mereka memang tidak memiliki hak untuk menentukannya, tapi makhluk yang menjaga pintu Abyss itu tidak mungkin akan membiarkannya. Jaewan menanyakan kenapa dia tidak akan membiarkannya masuk, dan Eniak mengatakan itu karena dia telah membuat Soleking marah besar. Jaewan menanyakan apakah itu karena dirinya telah membunuh Margaret, dan Eniak membenarkan sebab itu adalah bawahan yang paling dia sayangi. Jaewan mengatakan apakah kesimpulannya berarti orang yang memiliki otoritas itu sedang merajuk padanya karena telah membunuh hewan kesayangannya, tapi Eniak rasa itu analogi yang terlalu kasar. Jaewan mengatakan kalau begitu sekarang buka pintunya, dan Eniak mengatakan apakah dia tidak mendengarkan penjelasannya barusan. Jaewan mengatakan dirinya sudah mengerti, tapi dirinya yang akan mengatasi masalahnya itu sendiri, dan Eniak mengatakan dirinya tidak bisa melakukan itu. Jaewan mengatakan sepertinya memang tidak ada jalan negosiasi lagi dengan mereka, dan Yes mengatakan dirinya sudah tahu kalau berbicara itu tidak akan menyelesaikan masalah. Cheng Ho mengatakan bocah itu sangat bersemangat sekali, dan Carlton mengatakan ujung-ujungnya selalu menyelesaikannya dengan tusukan. Eniak yang marah karena dipaksa tentunya mengatakan jika dia memang tidak mau menyerah, mungkin sebaiknya mereka selesaikan di sini sekarang juga. Akan tetapi, Jaewan kemudian mengatakan Deus Ex Machina, dan itu membuat Eniak sangat terkejut. Jaewan mengatakan kalau mereka membuka pintunya, dirinya akan mencarikan Titan Warrior itu, tapi Eniak menanyakan bagaimana dia bisa tahu tentang Titan Warrior. Jaewan mengatakan dirinya tidak perlu mengatakan alasan padanya, tapi dirinya akan memegang janjinya. Jaewan sekali lagi menanyakan apakah Eniak yakin tidak mau membukakan pintunya untuknya, karena dirinya pasti akan mencarikannya di Titan Warrior di Abyss. Eniak tentunya tidak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginan Jaewan, dan Jaewan senang dengan keputusan yang dibuat oleh Eniak. Di dalam ruangan yang gelap tersebut, Eniak membawa Jaewan untuk masuk dan bertemu dengan penjaga pintu masuk Abyss. Eniak mengatakan pada akhirnya dia mampu sampai ke tempat sejauh ini meskipun dia hanyalah seorang manusia, dan Jaewan mengatakan dirinya sudah sering mendengarkan hal tersebut. Eniak menanyakan apakah dia akan memaksa Soleking untuk membukakan pintunya, tapi Jaewan mengatakan sebelum mencobanya, tidak akan ada yang tahu hasilnya. Eniak berharap jika Jaewan mampu untuk melakukannya, selain itu dirinya juga melihat adanya stigma Deus yang berada di tangannya itu. Jaewan menanyakan apakah tato ini adalah stigma Deus, dan Eniak membenarkan karena itu adalah salah satu hadiah yang mereka berikan pada manusia. Awalnya, mereka memberikan itu bersama dengan Seven Horn sebagai guardian, tapi dirinya tidak tahu jika Horn Base-nya telah menghilang saat stigmanya diwariskan padanya. Jika Jaewan bertemu dengan apostel lain yang bersembunyi di Abyss, mereka tidak akan menyerangnya jika dia menggunakan stigma itu. Karena mereka sudah sampai, dirinya hanya bisa memandunya sampai di sini saja, karena untuk selanjutnya, Jaewan harus pergi menemui Soleking seorang diri. Jembatan itu terlihat sangat menakutkan, terlebih hanya jembatan itu saja yang bisa menghubungkannya dengan Soleking. Eniak mengatakan jika Jaewan harus kembali dalam waktu 1 jam, jika dia masih belum kembali sampai saat itu, dirinya akan menutup gate ini secara paksa, tidak peduli dengan hasilnya. Jaewan berterima kasih atas perhatiannya, tetapi dirinya sendiri tidak ingin menghabiskan waktunya lebih lama lagi di tempat ini. Mengingat perkataan Eniak, sebenarnya Jaewan masih tidak yakin apakah dirinya bisa meyakinkan Soleking dengan penawarannya ini. Namun sejak dirinya mendapatkan Record of the Abyss dari Mulok, Jaewan sudah memiliki rencana untuk membuat kesepakatan dengannya.
Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah mereka, dan ini adalah jalan yang harus dirinya selesaikan untuk menghancurkan dunia ini. Di depan gerbang yang sangat besar dengan sebuah gambar naga bermata 4, Jaewon merasa ini adalah tempat di mana Soleking disegel, yaitu Palace of the Dead. Melihat jika gerbangnya terbuat dari tanduk Hornet Base, Jaewon merasa para monark itu sangat kesulitan untuk menyegelnya hingga membuat gerbangnya sebesar ini. Namun tak lama, gerbang tersebut terbuka dengan sendirinya dan membuat Jaewon langsung gemetaran. Dari dalam Palace of Death, Soleking berteriak akhirnya manusia Awakener ini datang untuk menyerahkan nyawanya sendiri padanya. Hanya dengan ucapan Soleking saja, jembatan yang dilewati oleh Jaewon langsung terombang-ambing seperti sebuah badai yang menerjang. Jaewon berpikir apakah seperti ini kekuatan asli Soleking Katastrofe, bahkan tubuhnya terasa mau hancur hanya dari teriakannya saja. Soleking mengatakan beraninya dia datang ke Palace of Death setelah membunuh bawahannya, tapi Jaewon ingin agar Soleking mendengarkannya. Jaewon mengatakan dirinya datang kemari untuk membuat kesepakatan dengannya, tapi Soleking mengatakan memangnya kesepakatan seperti apa yang sedang dia bicarakan. Soleking mengatakan beraninya jiwa yang tidak bisa masuk ke dalam Palace of Death membuat kesepakatan dengannya dan sepertinya dia terlalu arogan. Jaewon kemudian berteriak, Soleking Katastrofe, King of Chaos, Awakener pertama, kau adalah mantan seorang dewa yang sekarang sudah turun dan hanya menjadi seorang king. Jaewon mengatakan apakah dewa terkuat di abyss tidak malu hanya menjadi seorang penjaga gate seperti sekarang, apakah hanya ini saja yang bisa dia lakukan meski dia sekuat ini. Jaewon menanyakan apakah dia tidak ingin membalaskan dendamnya pada para bajingan yang telah mengusirnya dari abyss dan mengurungnya di sini. Jaewon sembari berjalan masuk menanyakan lagi, apakah Soleking tidak ingin mendengarkan kesepakatan yang dirinya ingin tawarkan padanya. Tampaknya, tekad Jaewon membuat Soleking menghentikan amukannya dan membuat Jaewon bisa masuk dengan lebih mudah. Soleking mengatakan rupanya dia adalah manusia paling arogan yang pernah dirinya temui, tapi mungkin dirinya ingin mendengarkan apakah penawarannya ini layak. Soleking harap dia mengatakan sesuatu yang mendukung kesombongannya itu, karena hanya inilah kesempatan baginya. Selain itu, inilah satu-satunya kesempatan agar dia bisa keluar hidup-hidup sebelum dimangsa oleh para ghoul yang sedang menunggunya di dalam sini. Dari belakang kastil yang merupakan tempat di mana Soleking disegel, Soleking menunjukkan adanya jutaan ghoul yang sedang dirinya kurung dan akan dirinya lepaskan jika Jaewon tidak memenuhi harapannya.